Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamia Oktariani, NPM 18141. Di sini saya akan membahas tentang proposal penelitian saya, tapi sebelum itu saya akan memberitahu apa alasan saya mengangkat judul Pengaruh Komitmen Organisasional dan Kepuasan Kerja Terhadap Turnover Intention Karyawan PT Lembah Karet Kota Padang. Dapat kita lihat di dunia sekarang, banyaknya karyawan melakukan turnover intention karena tidak sesuainya apa yang disepakati atau komitmen yang disepakati oleh karyawan dan organisasi tersebut tidak sesuai, dan tidak puasnya karyawan dalam bekerja atau kekurangan gaji dan tidak sesuainya gaji dengan pekerjaan, maka itu tuh akan menimbulkan ketidakpuasan terhadap karyawan. Sesuai dengan fenomena yang terjadi atau masalah yang terjadi, kenapa saya memilih PT Lembah Karet Kota Padang? Karena saat sekarang ini, karyawan PT Lembah Karet Kota Padang melakukan turnover intention atau keluar secara sukarela dan mencari pekerjaan di tempat lain. Di sini, di PT Lembah Karet sendiri, terjadinya ketidakpuasan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan karena gaji yang tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan suatu karyawan, dan komitmen dari awal yang dilakukan karyawan dan perusahaan atau organisasi tersebut yang disepakati tidak sesuai. Makanya karyawan PT Lembah Karet Kota Padang melakukan turnover intention atau pemberhentian secara sukarela. Sesuai dengan itu, makanya saya mengangkat judul Pengaruh Komitmen Organisasional dan Kepuasan Kerja Terhadap Turnover Intention Karyawan PT Lembah Karet Kota Padang ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fenomena atau masalah yang terjadi di PT Lembah Karet Kota Padang ini. Dapat kita lihat dari data tabel atau presentase di atas yang diperoleh pada tahun 2016, 2017, dan 2018 masih stabil di bawah 10%. Tetapi kita lihat pada tahun 2019, jumlah karyawan yang keluar meningkat melebihi 10%. Kenaikan turnover mendapatkan perhatian yang serius dari pihak organisasi. Mengingat kebutuhan konsumen akan karet cukup tinggi, hal ini membuat organisasi membutuhkan karyawan yang berkompeten untuk menjalankan organisasi ini. Jika karyawan atau suatu organisasi tidak ingin karyawannya keluar atau berhenti, organisasi tersebut harus melakukan atau memberikan komitmen yang sesuai dengan apa yang disepakati dan memberikan gaji yang sesuai terhadap karyawan sesuai pekerjaannya, atau setimpal antara gaji dan pekerjaan karyawan tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan 4 jurnal pendukung saya. Yang pertama ada Ni Made Tia Jumani Monica Made Surya Putra 2017 yang berjudul Pengaruh Stres Kerja, Komitmen Organisasional dan Kepuasan Kerja Terhadap Turnover Intention, yang menjelaskan bahwa hasil penelitian membuktikan bahwa stres kerja berpengaruh positif terhadap turnover intention. Hasil yang didapatkan selanjutnya yaitu komitmen organisasional berpengaruh negatif terhadap turnover intention. Penelitian juga mendapatkan hasil bahwa kepuasan kerja berpengaruh negatif terhadap turnover intention. Yang kedua ada penelitian Jessica Lauren 2017 yang berjudul Pengaruh Kompensasi dan Komitmen Organisasional Terhadap Turnover Intention dengan kepuasan kerja sebagai variabel mediasi pada karyawan PTX. Menjelaskan bahwa yang pertama, kompensasi memberikan pengaruh yang signifikan pada kepuasan kerja. Yang kedua, kompensasi memberikan pengaruh yang signifikan kepada turnover intention. Yang ketiga, komitmen organisasional memberikan pengaruh yang signifikan pada kepuasan kerja. Yang keempat, komitmen organisasional memberikan pengaruh yang signifikan pada turnover intention. Yang kelima, kepuasan kerja memberikan pengaruh yang signifikan terhadap turnover intention. Yang selanjutnya, yang ketiga ada Normariati Silaban dan Tantri Yanuar Rahmatsyah 2018 yang arti penelitiannya yang berjudul Pengaruh Kompensasi dan Komitmen Organisasi Terhadap Turnover Intention Karyawan, yang menjelaskan ada banyak penelitian yang menunjukkan pernyataan itu, namun tidak semua niat berpindah disebabkan oleh kompensasi dan komitmen organisasi. Turnover intention
dapat disebabkan oleh stres kerja, beban kerja yang berlebihan, motivasi kerja yang rendah, serta gaya kepemimpinannya. Selanjutnya yang keempat ada Supriyati Erni dan Agustin Furkan lalu M 2009 yang artinya judulnya yaitu pengaruh kompensasi, kepuasan kerja, dan komitmen organisasi terhadap intensi turnover perawat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur terakreditasi Indonesia. Yang menjelaskan hasil penelitian mengungkapkan bahwa kompensasi dan kepuasan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap turnover intention. Kompensasi dan kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap komitmen organisasi, sedangkan komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap intensi turnover perawat di pelayanan kesehatan terakreditasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi variabel Y saya, yaitu turnover intention. Menurut Mobley 2011, faktor yang mempengaruhi terjadinya turnover intention adalah yang bersumber dari bab 2 turnover intention. Yang pertama ada faktor individual, termasuk di dalamnya ada usia, masa kerja, jenis kelamin, pendidikan, dan status perkawinan. Yang kedua ada kepuasan kerja, menyangkut beberapa aspek operasional, yakni kepuasan terhadap gaji atau sistem pembayaran, kepuasan terhadap penyediaan, kepuasan terhadap bobot kerjaan, kepuasan terhadap promosi jabatan, atau kepuasan terhadap kondisi kerja perusahaan pada umumnya. Yang ketiga ada komitmen organisasional. Tidak adanya komitmen organisasional tidak dapat membuat seseorang karyawan yang puas terhadap pekerjaannya, mempunyai niat yang keluar atau pindah ke perusahaan lain. Namun seseorang karyawan bisa tidak puas terhadap pekerjaan tetapi tidak memiliki niat untuk keluar atau pindah ke perusahaan lain karena adanya komitmen yang kuat antara dirinya dengan perusahaan tempat ia bekerja. Oleh karena itu, ia akan tetap bekerja untuk melakukan yang terbaik disertai dengan adanya dorongan yang kuat untuk tetap menjadi anggota perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke dalam bab 1 pendahuluan. Di dalam bab 1 pendahuluan terdapat 1.1 latar belakang penelitian, 1.2 perumusan masalah, 1.3 tujuan penelitian, 1.4 manfaat penelitian. Selanjutnya kita bahas dulu penyusunan latar belakang penelitian. Apa itu definisi latar belakang penelitian? Latar belakang penelitian atau research background adalah bagian pertama yang sangat penting dalam menyusun tulisan ilmiah, baik dalam bentuk paper, skripsi, tesis, disertasi, atau lainnya. Latar belakang masalah penelitian menjelaskan secara lengkap topik, subjek area penelitian, masalah penelitian yang kita pilih, dan mengapa melakukan penelitian pada topik dan masalah tersebut menurut Bergson et al. 2008. Kunci dari keberhasilan menyusun latar belakang masalah penelitian seberapa komprehensif kita merangkumkan penelitian kita. Tulisan yang baik adalah bahwa dengan hanya membaca latar belakang masalah, orang langsung memahami apa yang kita lakukan pada penelitian kita. Untuk bisa mencapai itu, pokok pikiran seluruh paragraf pada latar belakang masalah penelitian harus memuat dan mengikuti pola alur sebagai berikut. Inilah pola alur latar belakang. Yang pertama ada introduction yang terkait dalam objek penelitian kita. Minimal kita buat 3 paragraf dan maksimal 5 paragraf. Jika teman-teman bisa mengarang atau bercerita, teman-teman bisa membuat 5 paragraf, dan jika tidak, teman-teman bisa membuat minimal 3 paragraf saja. Yang selanjutnya ada variabel Y. Di dalam variabel Y terdapat pengantar, definisi variabel Y menurut para ahli 2 buah, dan setelah itu kita simpulkan dengan bahasa sendiri. Kita cari faktor-faktor yang mempengaruhi variabel Y. Selanjutnya variabel X1. Di dalam variabel X1 ada pengantar, sama definisi menurut para ahli 2 buah, dan kita simpulkan dengan bahasa sendiri. Lalu kita cari indikatornya, lalu kita hubungkan antara X1 dan Y. Begitu juga dengan X2. Setelah selesai membuat X1 dan X2, kita buat fenomena masalah atau masalah penelitian. Setelah itu, kita kutip salah satu penelitian terdahulu kita yang kita cari atau jurnal pendukung kita kutip salah satunya di latar belakang penelitian kita. Setelah itu penutup ini kita buat singkat saja agar tidak langsung memasuki judul. Lalu setelah membuat penutup baru kita masuk kepada judul penelitian kita.
Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh penulisan latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Inilah contoh dari pola alur yang saya jelaskan sebelumnya. Yang pertama yaitu ada introduction yang terkait dalam penelitian kita. Saya di sini hanya mencontohkan satu paragraf saja. Yang selanjutnya 2 paragraf atau 3 paragraf lagi teman-teman bisa lanjutkan. Di sini ada Indonesia merupakan negara agraris di mana sebagian besar penduduknya hidup dari hasil bercocok tanam maupun bertani, sehingga petani berperan dalam menciptakan kesejahteraan kehidupan penduduk Indonesia. Peluang usaha ini membuat sebagian orang membuka usaha di bidang pertanian. Setelah kita buat introduction, selanjutnya kita buat variabel Y. Yang di dalam variabel Y terdapat definisi, terus menurut para ahli 2 buah, dan simpulkan dengan bahasa sendiri, terus faktor-faktor yang mempengaruhi variabel Y tersebut. Di sini saya membuat definisi, yaitu variabel saya turnover intention. Definisinya, jika suatu organisasi turnover, maka harus siap untuk mengalami kerugian dari segi biaya, sumber daya, maupun motivasi karyawan, atau dapat diartikan organisasi kehilangan sejumlah tenaga kerja. Dan menurut para ahli 2 buah, yang pertama ada menurut Weldom dalam Mufidah 2016. Turnover intention adalah kecenderungan sikap atau tingkah di mana seseorang karyawan memiliki kemungkinan untuk meninggalkan organisasi atau mengundurkan diri secara sukarela dari pekerjaannya. Sedangkan menurut Lum DDK dalam Dewi DDK 2016 mendefinisikan turnover intention adalah keinginan individu keluar dari organisasi, keinginan individu serta mengevaluasi mengenai posisi seorang berdasarkan ketidakpuasan untuk mempengaruhi seseorang ketika keluar dari dan mengundurkan dan menemukan pekerjaan yang lainnya di luar organisasi. Setelah itu, kita simpulkan dengan bahasa sendiri. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa turnover intention adalah keinginan seseorang untuk keluar secara sukarela dari sebuah organisasi dan berpindah ke tempat lainnya untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Setelah kita simpulkan dengan bahasa sendiri, lalu kita cari faktor-faktor yang mempengaruhi variabel Y kita, yaitu saya adalah turnover intention, berarti faktor-faktor yang mempengaruhi turnover intention. Faktor yang mempengaruhi turnover intention adalah faktor individual, faktor kepuasan kerja, dan komitmen organisasional. Selanjutnya kita masuk ke dalam variabel X, yaitu variabel X saya yaitu komitmen organisasional, yang dimana dari pola alur kita disuruh membuat definisi terlebih dahulu. Komitmen organisasional merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya turnover intention. Itulah definisi saya. Terus kita masuk ke dalam menurut para ahli 2 buah. Yang pertama ada menurut Zulnali C 2010 halaman 127 menyatakan komitmen organisasional sebagai sebuah keadaan psikologi yang mengkarakteristikkan hubungan karyawan dengan organisasi atau mengimplikasikannya yang mempengaruhi apakah karyawan akan tetap bertahan dalam organisasi atau tidak. Yang tidak terdefinisikan dalam 3 komponen yaitu ada komponen efektif, komponen kontinu, dan komponen normatif. Yang kedua ada menurut L. Matis dan Jokson dalam Sophia 2017, yang artinya komitmen organisasional adalah sederajat yang mana karyawan percaya dan menerima tujuan-tujuan organisasi dan akan tetap tinggal atau tidak akan meninggalkan organisasi. Setelah kita buat menurut para ahli, kita simpulkan dengan bahasa sendiri. Berdasarkan pernyataan dari beberapa ahli, dapat kita simpulkan bahwa komitmen organisasional merupakan sebuah karakter maupun sifat yang harus dimiliki oleh organisasi terhadap karyawannya. Karena komitmen dari suatu organisasi merupakan sebagai bahan pertimbangan bagi karyawan untuk tetap bekerja di organisasi tersebut atau memilih berhenti bekerja dan mencari pekerjaan lain yang lebih baik. Setelah itu kita buat indikator dari variabel X1 kita. Indikator dari komitmen organisasional yaitu menurut Indra Karis 2010. Indikator komitmen organisasional yaitu kemauan kerja karyawan, kesetiaan karyawan, kebanggaan karyawan pada organisasi. Setelah itu
kita hubungkan antara X1 dengan Y, sehingga dapat dipahami apabila organisasi tidak berkomitmen pada apa yang disampaikan pada karyawan, maka karyawan akan melakukan turnover intention. Hal ini organisasi harus siap kehilangan sejumlah karyawannya. Terus kita masuk ke dalam pembuatan X2. Dalam pembuatan X2 ini sama dengan pembuatan X1 sebelumnya. Yang pertama kita disuruh membuat definisi. Selain komitmen organisasional, kepuasan kerja juga dapat mempengaruhi terjadinya turnover intention. Setelah itu, kita buat menurut para ahli 2 buah. Menurut Grant dan Baron yang diterjemahkan oleh Hamali 2016 halaman 100, mendeskripsikan kepuasan kerja sebagai sikap positif atau negatif yang dilakukan individual terhadap pekerjaannya. Yang kedua, menurut Sutrisno Hamali 2016 halaman 202 menyatakan kepuasan kerja adalah suatu sikap karyawan terhadap pekerjaan yang berhubungan dengan situasi kerja, kerjasama antar karyawan, imbalan yang diterima dalam bekerja, dan hal-hal lain yang menyangkut faktor fisik dan psikologis. Setelah itu kita simpulkan dengan bahasa kita sendiri. Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa kepuasan kerja merupakan suatu sikap terhadap pekerjaan dan hasil dari sejumlah sikap khusus individu terhadap faktor-faktor kerja, penyesuaian dari individu, dan hubungan sosial individu di luar pekerjaan sehingga menimbulkan sikap umum individu terhadap pekerjaan yang dihadapinya. Setelah itu, sudah kita simpulkan dengan bahasa sendiri, kita mencari indikator dari X2 yaitu kepuasan kerja. Menurut Hasibuan 2014, indikator dari kepuasan kerja yaitu kesetiaan, kemampuan, kejujuran, kreativitas, kepemimpinan, tingkat gaji, kepuasan kerja tidak langsung, lingkungan kerja. Sehingga dapat dipahami bahwa apabila karyawan merasa tidak mendapatkan kepuasan dalam bekerja, maka akan terjadinya turnover intention yang dilakukan oleh karyawan tersebut. Itulah hubungan X2 saya dengan Y. Selanjutnya saya masuk ke dalam fenomena atau masalah penelitian. Dapat kita lihat dari data tabel 1.1 ini, data turnover karyawan PT Lembah Karet Kota Padang dari tahun 2016 sampai tahun 2019. Dari data tabel atau presentase di atas yang diperoleh pada tahun 2016, 2017, 2018 masih stabil di bawah 10%. Tetapi pada tahun 2019, jumlah karyawan yang keluar meningkat melebihi 10%. Kenaikan turnover ini mendapatkan perhatian yang cukup serius pada pihak organisasi. Mengingat kebutuhan konsumen akan karet cukup tinggi, hal ini membuat organisasi membutuhkan karyawan yang berkompeten untuk menjalankan organisasinya. Dalam masalah ini, jika karyawan tidak ingin berhenti atau melakukan turnover, maka organisasi tersebut harus berkomitmen dalam apa yang dikatakan dan berkomitmen dalam apa yang dibicarakan dengan karyawan agar karyawan tidak akan melakukan turnover intention. Begitu pula dengan kepuasan kerja karyawan. Organisasi tersebut harus memberikan kepuasan terhadap karyawan dengan pekerjaannya. Setelah itu kita masuk ke dalam penelitian terdahulu, di mana yang saya jelaskan sebelumnya, kita harus memasuki penelitian terdahulu atau jurnal pendukung kita di dalam latar belakang kita. Kita masukkan satu saja, kita masukkan nama, tahun, judul, dan hasil penelitiannya. Setelah itu kita buat penutup. Penutup itu tidak usah panjang, sedikit saja boleh. Contohnya seperti ini. Berdasarkan fenomena masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan judul. Baru kita masuk dengan judul, tidak langsung dari judul jurnal penelitian atau penelitian terdahulu kita masuk judul. Tidak, kita buat kata penutup sedikit dulu, baru kita masuk ke judul penelitian kita. Selanjutnya masuk ke dalam perumusan masalah penelitian. Contoh, yang pertama ada bagaimana komitmen organisasional terhadap turnover intention pada karyawan PT Lembah Karet Kota Padang. Yang kedua ada bagaimana kepuasan kerja terhadap turnover intention pada karyawan PT Lembah Karet Kota Padang. Terus kita masuk ke dalam tujuan penelitian. Berdasarkan dengan rumusan masalah yang disebutkan sebelumnya,
Maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pengaruh komitmen organisasional terhadap turnover intention karyawan PT Lembah Karet Kota Padang. Yang kedua, pengaruh kepuasan kerja terhadap turnover intention karyawan PT Lembah Karet Kota Padang. Selanjutnya masuk ke dalam manfaat penelitian. Ada dua manfaat penelitian di sini. Yang pertama ada praktis. Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan, evaluasi, dan tambahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan bagi perusahaan agar karyawan PT Lembah Karet Kota Padang dapat melakukan komitmen organisasional agar tidak terjadinya turnover intention. Yang kedua ada akademis. Dari penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi di bidang MSDM, terutama dalam perekrutan, seleksi, dan penempatan karyawan. Berikutnya kita masuk ke dalam bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Kita harus tahu dulu apa definisi tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka atau kajian pustaka studi literatur adalah pengkajian kembali literatur yang relevan atau review of related literature dengan penelitian yang sedang dikerjakan. Tinjauan pustaka dapat diartikan sebagai penegasan atas batas-batas logis penelitian dan menjadi petunjuk bagi peneliti untuk memperhitungkan apa yang relevan dan apa yang tidak relevan untuk kemudian dikaji dalam penelitiannya, atau sampai batas nama penelitian akan dilakukan ada asumsi yang mendasari penelitian tersebut dilakukan. Tinjauan pustaka diperlukan untuk memberikan pemantapan dan penegasan tentang ciri khas penelitian yang hendak dikerjakan. Ciri khas penelitian ini akan tampak dengan melampirkan referensi yang digunakan dalam daftar pustaka, baik dari buku-buku ajar, artikel, dan jurnal penelitian sebelumnya. Suatu naskah penelitian yang berbobot harus terdiri dari 80% artikel atau jurnal penelitian, dan sisanya dapat dari buku ajar yang relevan dan sumber lain yang membahas masalah penelitian yang diteliti. Selanjutnya, jika peneliti menggunakan karya orang lain tanpa menampilkan sumbernya, baik dalam author, penulis atau peneliti, tahun, judul, tempat, dan penerbit, dan sebagainya akan dilampirkan dalam daftar pustaka, merupakan praktik plagiat. Plagiarisme akan dijadikan seorang peneliti dituntut secara hukum dan mempunyai sejarah dalam hal akademik yang buruk yang akan dipikul seumur hidup. Tujuan dari tinjauan pustaka. Tujuan utama membuat tinjauan pustaka adalah menjadi dasar pijakan atau fondasi untuk memperoleh dan membangun landasan teori, rangka pikir, menentukan hipotesis penelitian, mengorganisasikan, dan kemudian menggunakan variasi pustaka dalam bidangnya. Secara umum, tujuan dari tinjauan pustaka adalah untuk menganalisis secara kritis bagian dari artikel jurnal melalui proses meringkas, mengklasifikasi, dan membandingkan dengan penelitian sebelumnya. 2.1 Kajian teori. Teori adalah merupakan bahan dasar yang digunakan untuk meramalkan atau memprediksi jawaban atas permasalahan penelitian. Teori merupakan pisau analisis atau paradigma yang digunakan untuk mengupas masalah yang terjadi di meja penelitian. Jadi teori ibaratnya pisau untuk membelah sebuah roti. Jika dapat digunakan pisau yang tepat dan menggunakan secara tepat pula, maka hasilnya akan memuaskan. Kajian teori. Melalui kajian teori diperoleh kesimpulan-kesimpulan atau pendapat-pendapat para ahli, kemudian dirumuskan pada pendapat baru, membahas pengertian, konsep dan teori yang berkaitan dengan judul dan masalah yang diangkat, memberikan jawaban secara teoritis tentang masalah yang dibahas. Teori itu berkenaan dengan konsep yang asumsi yang logis, yang berfungsi untuk mengungkapkan, menjelaskan, dan memprediksi perilaku yang memiliki keteraturan sebagai stimulan dan panduan untuk mengembangkan pengetahuan. Selanjutnya, sumber-sumber kajian teori.
Yang pertama ada jurnal ilmiah. Merupakan majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala oleh sebuah institusi, biasanya institusi pendidikan atau lembaga pemerintah. Jurnal terbagi dua, ada jurnal nasional dan jurnal internasional. Selain itu, juga dapat dibedakan menjadi jurnal terakreditasi dan jurnal tidak terakreditasi. Jurnal Indonesia diakreditasi oleh lembaga berwenang, misalnya LDP, Lembaga Ilmu Pengetahuan atau Dikti. Yang kedua ada buku teks. Buku teks digunakan dalam penelitian, yaitu yang telah dipublikasi oleh penerbit baik dari dalam maupun luar negeri. Buku yang sudah dipublikasi akan memiliki nomor ISBN. Sedapat mungkin digunakan buku yang ditulis oleh autor yang kompeten. Untuk melihat kualitas buku tersebut, lihat bagian referensi yang digunakan. Jika menggunakan referensi yang up to date dan dapat dipertanggungjawabkan, buku akan ajar tersebut adalah buku yang layak digunakan dan dapat menjadi koleksi peneliti. Selain buku teks berwujud, ada juga buku elektronik yang sering dikenal dengan e-book dengan menggunakan situs Gigapedia. Seterusnya ada makalah seminar. Makalah yang disampaikan dalam seminar dapat dijadikan sumber pustaka karena sudah diseminarkan, berarti sudah dapat dipengakuan publik. Selanjutnya ada karya ilmiah. Karya ilmiah dalam hal uji meliputi hasil-hasil penelitian, skripsi, tesis, serta disertasi ataupun karya tulis lain, baik yang dipublikasikan atau tidak. Ada artikel dari internet. Artikel dari internet yang layak dijadikan sumber pustaka adalah artikel yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun institusi pendidikan. Penelitian harus mencantumkan URL atau alamat situs tersebut sebagai syarat penulisan referensi ilmiah. Contohnya, artikel elektronik dari WHO, Kemenkes, Harvard University, Universitas Indonesia, dan lain sebagainya. Kajian teori yang dibuat di dalam proposal penelitian. Ada 2.1 kajian teori, 2.1.1 variabel dependen Y, yaitu turnover intention karyawan, minimal berisi definisi, faktor-faktor yang mempengaruhi, indikator. Yang kedua, 2.1.2 variabel independen X1, komitmen organisasional, minimal berisi definisi, indikator, hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Yang selanjutnya 2.1.3 variabel independen X2, kepuasan kerja, minimal berisi definisi, indikator, hubungan antara independen dan variabel dependen. Contoh kajian teori. 2.1 kajian teori, 2.1.1 turnover intention karyawan, 2.1.1.1 definisi turnover intention karyawan. Keinginan atau intention adalah niat yang timbul pada individu untuk melakukan sesuatu. Sementara turnover adalah berhentinya seseorang karyawan dari tempatnya bekerja secara sukarela atau pindah dari tempat kerja ke tempat kerja lainnya. Dengan demikian, turnover intention atau intensi keluar adalah kecenderungan atau niat karyawan untuk berhenti bekerja dari pekerjaannya. Zeven 1994 dalam Tikanur Hamilah et al. 2016. 2.1.1.2 faktor-faktor yang mempengaruhi turnover karyawan. Yang pertama ada faktor individual, yang kedua ada kepuasan kerja, yang ketiga ada komitmen organisasional. Faktor-faktor yang mempengaruhi ini teman-teman jelaskan di dalam proposal teman-teman semua. Dijelaskan semuanya. 2.1.1.3 indikator turnover intention karyawan. Yang pertama ada pikiran-pikiran untuk berhenti. Yang kedua, keinginan untuk meninggalkan. Yang ketiga, keinginan untuk mencari pekerjaan lain. Indikator turnover intention atau indikator teman-teman semua, teman-teman jelaskan di dalam proposal teman-teman masing-masing. Semuanya dijelaskan, faktor-faktor dijelaskan, indikator pun dijelaskan dalam sebuah proposal kita.
Selanjutnya ada 2.1.2 komitmen organisasional. 2.1.2.1 definisi komitmen organisasional. Menurut Moorhead dan Giffin 2016, komitmen organisasi adalah sikap yang mencerminkan sejauh mana seseorang individu mengenali dan terikat pada organisasinya. Seorang individu yang memiliki komitmen tinggi kemungkinan akan melihat dirinya sebagai anggota sejati organisasi. Menurut Kern dan Kinichi dalam Putu dan Ayuwayan 2017, komitmen organisasi adalah kesepakatan untuk melakukan sesuatu untuk diri sendiri, individu, kelompok, atau organisasi. 2.1.2.2 indikator komitmen organisasional. Yang pertama ada kemauan karyawan, yang kedua ada kesetiaan karyawan, yang ketiga ada kebanggaan karyawan pada organisasi. Indikator dari variabel X ini teman-teman jelaskan di dalam proposal teman-teman semua. 2.1.2.3 kita buat hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen di dalam proposal kita, sehingga dapat dipahami apabila organisasi tidak berkomitmen terhadap apa yang ia sampaikan pada karyawannya, maka karyawan akan melakukan turnover intention. Dalam hal ini, organisasi harus siap kehilangan sejumlah karyawannya. Selanjutnya, 2.1.3 kepuasan kerja. 2.1.3.1 definisi kepuasan kerja. Rowe dan Bersiansa 2016 menyatakan bahwa kepuasan kerja yang tinggi akan mendorong terwujudnya tujuan organisasi secara efektif. Sementara tingkat kepuasan kerja yang rendah merupakan ancaman yang akan membawa kehancuran atau kemunduran bagi organisasi, secara cepat maupun perlahan. Robbins, Doni 2016 mengemukakan bahwa kepuasan kerja sebagai suatu sikap umum seorang individu terhadap pekerjaannya. 2.1.3.2 indikator kepuasan kerja. Yang pertama ada gaji, promosi, pengawasan, dan lain sebagainya. Semua indikator ini teman-teman jelaskan di dalam proposal. Yang selanjutnya ada 2.1.3.3 hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Sehingga dapat dipahami bahwa apabila karyawan merasa tidak mendapatkan kepuasan dalam suatu organisasi, maka akan terjadinya turnover intention yang dilakukan oleh karyawan tersebut. 2.1.2 penelitian terdahulu. Contoh dari penelitian terdahulu. Yang pertama ada peneliti yang bernama ini Madetya Jumani Monika Madesurya Putra. Judul penelitian, pengaruh stres kerja, komitmen organisasional, dan kepuasan kerja terhadap turnover intention. Selanjutnya ada stres kerja X1, komitmen organisasional X2, kepuasan kerja X3, turnover intention Y. Teknik analisis data, analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian, berdasarkan hasil penelitian membuktikan bahwa stres kerja berpengaruh positif terhadap turnover intention. Hasil yang didapatkan selanjutnya yaitu komitmen organisasional berpengaruh negatif terhadap turnover intention. Penelitian juga mendapatkan bahwa kepuasan kerja berpengaruh yang negatif terhadap turnover intention. Perbedaan antara terdapat beberapa pada lokasi penelitian di mana penulis mengambil satu lokasi penelitian yaitu PT Lembah Karet Kota Padang, sementara penelitian terdahulu terdapat dua lokasi yaitu Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali yaitu Hotel Taman Harum dan Hotel Bali Spirit. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya sama-sama memakai variabel penelitian komitmen organisasional sebagai variabel independen dan turnover intention sebagai variabel dependen. 2.3 hubungan antar variabel. Hubungan antar variabel. Hubungan ini adalah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, yaitu hubungan antara X dan Y. Pengaruh komitmen organisasional dan kepuasan kerja terhadap turnover intention karyawan PT Lembah Karet Kota Padang. 2.3.1 komitmen organisasional terhadap turnover intention karyawan. Menurut Robert and Kinichi dalam Robert Kether 2011,
bahwa komitmen organisasi adalah cerminan di mana seseorang karyawan dalam mengenali organisasi dan terikat pada tujuan-tujuannya. Ini adalah sikap kerja yang penting karena orang-orang memiliki komitmen diharapkan dalam menunjukkan ketersediaannya untuk bekerja lebih keras demi mencapai tujuan organisasi dan memiliki hasrat yang lebih besar untuk tetap bekerja suatu perusahaan. Hal ini menjelaskan semakin buruk komitmen organisasi diterima karyawan, maka semakin meningkat terjadinya turnover intention yang dilakukan karyawan. 2.3.1 Kepuasan kerja terhadap turnover intention karyawan. Terdapat berbagai macam pengertian tentang kepuasan kerja. Istilah kepuasan merujuk pada sikap umum seorang individu terhadap pekerjaannya. Sustrisno 2017. Kepuasan kerja dideskripsikan sebagai perasaan positif terhadap pekerjaan yang merupakan hasil evaluasi dari setiap karakteristik pekerjaan. Seorang yang memiliki tingkat kepuasan kerja tinggi memiliki perasaan positif terhadap pekerjaannya. Begitu juga sebaliknya, seorang yang memiliki tingkat kepuasan kerja yang rendah memiliki perasaan negatif terhadap pekerjaannya. Robbins dan Jacket 2012. Hal ini menunjukkan bahwa semakin buruk kepuasan kerja yang dirasakan karyawan, maka semakin menurun terjadinya turnover intention yang dilakukan karyawannya. 2.4 Kerangka konseptual. Definisi kerangka konseptual. Kerangka konseptual merupakan kerangka pikir mengenai hubungan antara variabel-variabel yang terlibat dalam penelitian atau hubungan antar konsep dengan konsep lainnya dari masalah yang diteliti sesuai dengan apa yang telah diuraikan pada studi kepustakaan. Kerangka konseptual yang baik. Yang pertama ada variabel-variabel penelitian yang akan diteliti harus jelas. Yang kedua ada kerangka konseptual haruslah menjelaskan hubungan antara variabel-variabel yang akan diteliti dan ada teori yang melandasinya. Yang ketiga ada kerangka konseptual tersebut selanjutnya perlu dinyatakan dalam bentuk diagram sehingga masalah penelitian yang akan dicari jawabannya mudah dipahami. Contoh dari kerangka konseptual. Pengaruh komitmen organisasional dan kepuasan kerja terhadap turnover intention karyawan PT Lembah Karet Kota Padang. Di sini ada X1 komitmen organisasional, yang kedua kepuasan kerja X2, turnover intention karyawan Y. Dapat dilihat dari diagram tersebut, komitmen organisasional dan kepuasan kerja mempengaruhi turnover intention karyawan. 2.5 Hipotesis. Hipotesis dalam suatu penelitian berarti jawaban sementara, diduga sementara, atau dalil sementara yang kebenarannya akan dibuktikan dalam penelitian tersebut. Jika tinjau dari hasil kata, hipotesis terdiri dari kata hipo di bawah, tesis dalil. Jadi, hipotesis adalah suatu dalil atau kaidah yang kebenarannya belum diketahui. Hipotesis adalah penjelasan sementara yang diajukan tentang hubungan antara dua atau lebih fenomena terukur atau variabel untuk membuktikan setelah melalui pembuktian dengan penelitian yang dilakukan. Maka hipotesis yang dibuat tentu saja dapat terbukti atau benar atau salah, dapat diterima atau ditolak. Ciri hipotesis yang baik. Hipotesis harus dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan, bukan kalimat pertanyaan. Hipotesis berisi pertanyaan mengenai hubungan antar variabel paling sedikit dua variabel penelitian. Hipotesis harus dapat diuji testabel kebenarannya. Hipotesis dapat diuji secara spesifik menunjukkan bagaimana variabel-variabel penelitian itu diukur dan bagaimana prediksi hubungan atau pengaruh antar variabel termaksud. Hipotesis harus sederhana atau spesifik dan terbatas, agar tidak terjadi kesalahpahaman pengertian. Hipotesis harus dirumuskan dengan jelas. Jenis-jenis hipotesis. Yang pertama ada hipotesis nol atau H0. Hipotesis nol atau H0 adalah hipotesis yang menyatakan tidak adanya hubungan atau pengaruh antara variabel independen X dan variabel dependen Y. Artinya, dalam rumusan hipotesis yang diuji adalah ketidakbenaran variabel X mempengaruhi variabel Y. Example,
Komitmen organisasional tidak berpengaruh signifikan positif terhadap turnover intention karyawan PT Lembah Karet Kota Padang. Yang kedua ada hipotesis kerja H1 atau hipotesis alternatif HA. Hipotesis kerja atau H1 atau hipotesis alternatif adalah hipotesis yang menyatakan adanya hubungan atau pengaruh antara variabel independen X dan variabel dependen Y. Yang diteliti, hasil perhitungan H1 tersebut akan digunakan sebagai pasar pencarian data penelitian. Example, kepuasan kerja diduga berpengaruh signifikan positif terhadap turnover intention karyawan PT Lembah Karet Kota Padang. Contoh hipotesis, analisis pengaruh komitmen organisasional dan kepuasan kerja terhadap turnover intention PT Lembah Karet Kota Padang. Hipotesis H1, diduga ada pengaruh yang positif dan signifikan antara komitmen organisasional terhadap turnover intention karyawan. H2, diduga adanya pengaruh yang positif dan signifikan antara kepuasan kerja terhadap turnover intention karyawan. H3, diduga ada pengaruh yang positif dan signifikan antara komitmen organisasional dan kepuasan kerja secara bersama-sama terhadap turnover intention karyawan. Terusnya kita masuk ke dalam bab 3, metode penelitian. Di dalam metode penelitian atau bab 3 terdapat 3.1 jenis penelitian, 3.2 tempat dan waktu penelitian, 3.3 variabel penelitian, 3.4 populasi dan sampel, 3.5 jenis data dan sumber data, 3.6 teknik pengumpulan data, 3.7 instrumen penelitian, 3.8 uji validitas dan uji reliabilitas, 3.9 tingkat pencapaian responden atau TCR, 3.10 teknik analisis data yang kebagiannya ada A. Asumsi klasik, B. Uji regresi linear berganda, terbagi uji T, uji F, uji determinasi. 4.0 Definisi operasional. 3.1 Jenis penelitian. Penelitian yang dilakukan di PT Lembah Karet Kota Padang. Yang pertama ada penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskriptif tentang suatu keadaan secara objektif. Desain penelitian ini digunakan untuk memecahkan atau menjawab permasalahan yang dihadapi pada situasi sekarang. Penelitian deskriptif juga berarti penelitian yang dimaksud untuk menjelaskan fenomena atau karakteristik individual, situasi atau kelompok tertentu secara akurat. Dengan kata lain, penelitian deskriptif dilakukan untuk mendeskripsikan seperangkat peristiwa atau kondisi populasi saat ini. Penelitian deskriptif merupakan cara untuk menentukan frekuensi kemunculan suatu dan mengkategorikan informasi. Penelitian deskriptif dilakukan dengan memusatkan perhatian kepada aspek-aspek tertentu dan sering menunjukkan hubungan antara sebagai variabel. 3.1.2 Penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifiknya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur, dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Definisi lain menyebutkan penelitian kuantitatif adalah penelitian yang banyak menuntut penggunaan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya. Menurut Sugiono, metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian. Analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 3.2 Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di PT Lembah Karet Kota Padang. Pemilihan lokasi ini didasari atas adanya permasalahan-permasalahan mengenai komitmen organisasional dan kepuasan kerja terhadap turnover intention. 3.3 Variabel penelitian. 3.3.1 Variabel penelitian.
Variabel penelitian adalah subjek penelitian atau apa yang memiliki titik perhatian suatu penelitian. Ari Kunto 2016. Dalam penelitian ini, variabel adalah sebagai berikut. Yang pertama ada variabel X adalah variabel bebas atau independen atau variabel yang mempengaruhi. Yang pertama ada variabel X dalam penelitian ini adalah yang pertama komitmen organisasional yaitu X1 diukur dari indikator. Yang pertama indikatornya ada kemauan karyawan, kepuasan kesetiaan karyawan, kebanggaan karyawan pada organisasi. Yang B, kepuasan kerja atau X2 diukur dari indikator. Yang pertama ada gaji, promosi, pengawasan, rekan kerja, pekerjaan itu sendiri, altruism, status, dan lingkungan sosial. 2. Variabel Y adalah terikat atau dependen atau variabel terpengaruh. Variabel Y dalam penelitian ini adalah turnover intention, karyawan diukur dari indikator. Yang pertama ada pikiran-pikiran untuk berhenti, mencerminkan individu untuk berpikir keluar dari pekerjaan atau tetap berada di lingkungan pekerjaan. Yang kedua ada keinginan untuk meninggalkan atau mencerminkan individu untuk mencari pekerjaan pada organisasi lain. Yang ketiga ada keinginan untuk mencari pekerjaan lain, mencerminkan individu yang berniat untuk keluar, karyawannya berniat untuk keluar apabila telah mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Cepat atau lambat akan diakhiri dengan keputusan karyawan tersebut untuk tetap tinggal atau keluar dari pekerjaannya. Indikasi-indikasi di atas dapat digunakan sebagai acuan untuk memprediksi turnover intention karyawan dalam organisasi. 3.4 Populasi dan sampel. 3.4.1 Populasi. Populasi adalah suatu kesatuan individu atau subjek pada wilayah dan waktu dengan kualitas tertentu yang akan diamati atau diteliti. Ari Kunto 2010 memberikan pengertian populasi sebagai keseluruhan subjek penelitian. Berdasarkan dua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa populasi adalah keseluruhan unit, nilai, ataupun individu yang menjadi objek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan karyawan yang bekerja di PT Lembah Karet Kota Padang, berjumlah 96 orang. 3.4.2 Menurut Sugiono 2013, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sehingga dapat dipahami sampel adalah bagian dari populasi yang mewakili seluruh populasi. Dalam menentukan ukuran maka digunakan rumus Lemesow dengan teknik penarikan sampel menggunakan metode purposive sampling. Menurut Sugiono 2016, bahwa purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, yaitu N sama dengan Z kuadrat kali P 1 dikurang P dibagi D kuadrat, di mana N sama dengan jumlah sampel, D sama dengan presesi, P sama dengan estimator proporsi populasi, Z sama dengan harga standar normal, sehingga jumlah sampelnya adalah N sama dengan 1,96 kuadrat dikali 0,05 kali 0,5 dibagi 0,1 kuadrat, sama dengan hasil dari 1,96 kuadrat sama dengan 38416 dikali 0,2 dibagi 0,01, dapat hasilnya N sama dengan 96. Jadi besarnya sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 96. 3.5 Jenis dan sumber data. Dalam penelitian ini, jenis data digunakan adalah kuesioner, yang berupa suatu daftar pertanyaan yang akan diisi oleh responden untuk memperoleh data yang berupa jawaban yang akan dianalisis. Data yang merupakan segala keterangan atau informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang didapat dari hasil wawancara dengan responden secara langsung. 3.6 Teknik pengumpulan data.
Berdasarkan cara memperolehannya, jenis data penelitian adalah yang pertama ada data primer, merupakan data yang diperoleh untuk dikumpulkan langsung dari responden. Yang kedua, data sekunder, merupakan data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi atau sudah dikumpulkan terlebih dahulu oleh pihak lain. 7. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah aspek pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ilmiah atau alat untuk mengumpulkan data yang dikembangkan dengan indikator-indikator. Hasil instrumen penelitian ini kemudian dikembangkan atau dianalisa sesuai dengan metode penelitian yang akan diambil. Kita lihat tabel 3.1 instrumen penelitian. Di sini ada variabel, indikator, skala ukur, variabel, instrumen, dan sumber. Yang pertama ada komitmen organisasional, yang indikatornya kemauan karyawan, kesetiaan karyawan, kebanggaan karyawan pada organisasi. Skala ukur variabel, Likert or ordinal. Instrumennya 1,2,3. Sumber Indah Karis 2010. Variabel yang selanjutnya kepuasan kerja, variabel X2. Yang indikatornya gaji, promosi, pengawasan, rekan kerja, pekerjaan itu sendiri, outsourcing, status, lingkungan sosial. Ukur skala variabel, Likert or ordinal. Instrumen 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sumber Liquid et al. 2013. Yang selanjutnya variabel Y, turnover intention karyawan, yang indikatornya pikiran untuk berhenti, keinginan untuk mencari pekerjaan lain, keinginan untuk meninggalkan. Skala ukur variabel, Likert or ordinal. Instrumen 1,2,3. Sumber Mobley 2011. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner dalam penelitian ini berbentuk skala bertingkat, skala Likert, dengan 5 alternatif jawaban dan masing-masing diberikan skor. Dengan skala Likert, variabel akan diteliti dan dipecah menjadi indikator yang disajikan sebagai titik tolak untuk menyusun item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Dalam penelitian ini menggunakan pembobotan seperti yang disajikan dalam tabel 3.2 sebagai berikut. Dapat kita lihat pada tabel titik 2. Jawab skor jawaban setiap pertanyaan. Pertanyaan nilai. Sangat setuju nilainya 5, setuju nilainya 4, netral nilainya 3, tidak setuju nilainya 2, sangat tidak setuju nilainya 1. 3.8 Uji validitas dan uji reliabilitas. Pengujian instrumen bertujuan untuk menguji data yang diperoleh dari hasil pengisian angket uji coba oleh 96 responden yang karakteristiknya selalu sama dengan responden yang disajikan sampel dalam penelitian ini. Pengujian instrumen meliputi 3.8.1 Uji validitas. Uji validitas merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui ketepatan instrumen penelitian dalam mengukur apa hendak yang diukur. Sebelum kuesioner dibagikan kepada responden, instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data itu valid menurut Sugiono 2013. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang harus diukur. Penguji validitas setiap butir pertanyaan kuesioner yang menggunakan validitas konstruksi karena kuesioner yang digunakan adalah untuk mengukur sikap. Note test. Uji validitas digunakan dengan rumus N sigma XY kurang sigma X kali sigma Y. Akar N sigma X kuadrat dikurang dalam buka kurung sigma X kuadrat tutup kurung kuadrat N sigma Y kuadrat dikurang sigma buka kurung sigma Y tutup kurung kuadrat, di mana R koefisien korelasi, sigma Y jumlah skor item, sigma F jumlah skor total item, N jumlah responden. Uji validitas yang digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan suatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas dihitung dengan membandingkan nilai R hitung correct item total constant dengan nilai tabel. Jika R dihitung lebih besar
kecil dari R tabel pada taraf signifikan 5%, maka pertanyaan tersebut dinyatakan valid. Cara menghitung tabel adalah dengan melihat baris N kurang 2. 3.8.2 Uji reabilitas. Reabilitas dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten. Apabila dilakukan pengukuran 2 kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama, rumus reabilitas dalam penelitian ini menggunakan rumus koefisien Roberts-Alph dengan rumus di mana RAC buka kurung K per K kurang 1 tutup kurung 1 dikurang alfa beta B kuadrat dikurang QAT kuadrat Q kuadrat. RAC sama dengan koefisien reabilitas alfa converge. K sama dengan banyak butir atau item pertanyaan. Sigma alfa B kuadrat sama dengan jumlah atau total varians per butir atau item pertanyaan. Alfa T kuadrat jumlah atau total varians. Dalam penelitian ini, uji reabilitas dilakukan dengan melihat hasil nilai perhitungan Colbert's alpha. Dengan pengujian reabilitas ini, dengan uji statistik Colbert's alpha diketahui bahwa variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai Colbert alpha besar dari 0,6. Jika nilai Colbert alpha kecil dari 0,6, maka menunjukkan variabel tidak reliable. Selain itu, Colbert alpha yang mendekati 1 semakin menunjukkan semakin tinggi konsistensi reabilitasnya. 3.9 Tingkat pencapaian responden. Analisis ini bermaksud untuk menggambarkan karakteristik masing-masing variabel penelitian dengan cara menyajikan data ke dalam tabel distribusi frekuensi, menghitung nilai permusatan atau dalam hal ini rata-rata, median, modus, dan nilai dispersi atau standar deviasi dan koefisien deviasi, serta menginterpretasikannya. Analisis ini tidak menghubung-hubungkan satu variabel dengan variabel lainnya. Untuk mendapatkan rata-rata skor masing-masing indikator dan dalam pernyataan yang didapat dalam kuesioner dipakai rumus rata-rata skor sama dengan 5 kali A tambah 4 kali B ditambah 3 kali C ditambah 2 dikali D ditambah buka kurung 1 kali E tutup kurung dibagi A tambah B tambah C tambah D tambah E, di mana A sangat setuju, B setuju, C netral, D tidak setuju, E sangat tidak setuju. Sedangkan untuk mencari tingkat pencapaian jawaban responden digunakan rumus TCR rata-rata skor dibagi 5 dikali 100%, di mana TCR sama dengan tingkat pencapaian jawaban responden. Arikonto 2016 mengemukakan kriteria jawaban responden sebagai berikut. Yang pertama, jika TCR berkisaran antara 90-100% sangat baik. Yang kedua, jika TCR berkisaran antara 80-89% baik. Yang ketiga, jika TCR berkisaran antara 65-79% cukup baik. Yang keempat, jika TCR berkisaran antara 56-64% kurang baik. Yang kelima, jika TCR berkisaran antara 0,54% sama dengan tidak baik. 3.10 Teknik analisis data. Data yang terkumpul melalui data primer maupun data sekunder selanjutnya dilakukan analisa dengan tujuan untuk menemukan masalah-masalah yang ada dalam volume penjualan. Dalam pengolahan data selanjutnya, dalam penelitian ini digunakan statistik analitik yang dianalisis dengan bantuan program SPSS 16 untuk mengetahui lebih lanjut pengaruh variabel bebas dan variabel terikat. Dilakukan uji analisis regresi. 3.10.1 Uji asumsi klasik. 3.10.1 Uji normalitas. Menurut Ghazali 2016, uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji ini diperlukan untuk melakukan pengujian-pengujian pada variabel yang lainnya dengan berpendapat bahwa nilai residual mengikuti distribusi
normal. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov sampai Smirnov KS. Kriteria penilaian uji ini adalah jika nilai signifikan hasil perhitungan datastik besar 5%, maka data berdistribusi normal. Jika nilai signifikan hasil perhitungan datastik kecil 5%, maka data tidak berdistribusi normal. Pengujian normalitas dilakukan dengan melihat nilai 2 Taillet signifikan. Jika data memiliki tingkat signifikan lebih besar dari 0,05% atau 5%, maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima sehingga data dapat dikatakan distribusi normal. 3.10.1.2 Uji heteroskedasitas. Menurut Ghazali 2016, uji heteroskedasitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual atau pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika varians dan residual dari pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedasisitas, dan jika varian berbeda disebut heteroskedasisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedasisitas atau tidak terjadi heteroskedasisitas. Ghazali 2015. 3.10.1.3 Uji multikolonialitas. Menurut Ghazali 2016, halaman 105, uji multikolonialitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi yang ditemukan adanya kolerasi antara variabel bebas atau independen. Jika variabel bebas saling berkolerasi, maka variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel bebas yang nilai kolerasi sesama variabel bebas lain sama dengan 0. Dalam penelitian ini, teknik untuk mendekati ada tidaknya multikolonialitas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai tolerance dan varian inflation factor (VIF). Ghazali 2010. Untuk menguji multikolonialitas dapat dilakukan dengan melihat nilai berikut. Jika tolerance besar dari 0,010 dan VIF kecil 10, maka tidak terjadi multikolonialitas. Jika tolerance kecil 0,10 VIF besar dari 10, maka terjadi multikolonialitas. Selanjutnya, 3.10.1.4 Uji autokolerasi. Uji autokolerasi adalah pengujian asumsi dalam regresi di mana variabel dependen Y tidak berkolerasi dengan dirinya sendiri. Menurut Ghazali 2016, uji autokolerasi bertujuan apakah dalam suatu model regresi linear ada kolerasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pada periode sebelumnya. Jika terjadi autokolerasi, maka dapat dikatakan koefisien kolerasi yang diperoleh kurang akurat. Salah satu ukuran untuk menentukan ada tidaknya autokolerasi yaitu dengan uji Durbin-Watson-Dewey dengan tingkat 5% dengan ketentuan terjadi autokolerasi positif jika nilai Dw kecil dari min 2. Jika terjadi autokolerasi jika nilai Dw di antara min 2 sampai positif 2. Terjadi autokolerasi negatif jika nilai Dw besar dari positif 2. Pengujian ini memperhatikan angka Durbin, Watson, atau Dw yang diperoleh dari hasil pengolahan data, seperti yang dikemukakan Idris 2016 dengan rumus D sama dengan sigma NT sama dengan 2 buka kurung ET dikurang ET kurang 1 tutup kurung kuadrat per sigma NT dikurang 1 kali ET. D nilai Dw stat, ET nilai residu dari persamaan regresi pada periode T. ET kurang 1 nilai residu dari persamaan regresi.
3.10.2 Uji regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda adalah analisis yang digunakan oleh peneliti apabila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan naik turunnya variabel dependen. Kriterium: bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor indikator dimanipulasi, dinaik turunkan nilainya. Sugiono 2017 halaman 275. Adapun persamaan regresi linear berganda, kualitas produk dan harga terhadap minat beli konsumen adalah sebagai berikut. Y sama dengan A tambah B1 X1 ditambah B2 dikali X2 tambah E, di mana Y aksen sama dengan variabel dependen atau nilai yang diprediksikan, X1 dan X2 sama dengan variabel independen, A sama dengan konstanta nilai Y aksen apabila X1, X2 sama dengan 0. B. Koefisien regresi atau nilai peningkatan ataupun penurunan. E sama dengan error. 3.10.2.1 Uji T. Menurut Sugiono 2017 halaman 254, uji T bertujuan untuk menguji hipotesis parsial atau satu-satunya untuk menguji apakah variabel bebas berpengaruh secara individual terhadap variabel terikat. Uji T ini menunjukkan seberapa jauh pengaruh dari masing-masing satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Dalam penelitian ini digunakan taraf signifikan 0,05 sama dengan alfa sama dengan 5% untuk melihat pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat dengan rumus T0 sama dengan BI per SBI, di mana BI sama dengan koefisien regresi X1, SBI sama dengan koefisien standar atas koefisien regresi X1. T0 sama dengan nilai yang dihitung atau diobservasi. Kriteria pengujian sebagai berikut. Jika T dihitung besar dari T tabel atau SIG kecil sama dengan 0,05, maka HA diterima dan H0 ditolak. Jika T dihitung kecil T tabel atau SIG besar sama dengan 0,05, maka HA ditolak dan H0 diterima. 3.10.2.2 Uji F. Menurut Sugiono 2014 halaman 257, pengujian simultan akan diuji pengaruh dua variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji F dilakukan untuk menguji apakah variabel independen secara bersama-sama atau simulan mempengaruhi variabel dependen. Dalam penelitian ini digunakan taraf signifikan 5% alfa sama dengan 0,05 dengan rumus sebagai berikut. F0 sama dengan R kuadrat K dikurang 1 dibagi buka kurung 1 dikurang R kuadrat tutup kurung dibagi N kurang 1 kuadrat 1 tutup kurung, di mana R kuadrat koefisien atau determinan berganda, N sama dengan besar sampel atau banyak data, K sama dengan banyak variabel independen. Kriteria pengujian. Uji F dapat dilihat dari tabel ANOVA. Jika F dihitung besar F tabel dan SIG kecil 0,05 artinya berpengaruh atau artinya variabel X1 dan X2 secara bersama-sama simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. 3.10.2.3 Uji koefisien determinasi. Menurut Ghazali 2016 halaman 97, koefisien determinasi R kuadrat mengukur beberapa jauh kemampuan model dan menerangkan variasi dependen, di mana R kuadrat sama dengan koefisien determinasi atau KD digunakan untuk mengidentifikasi kontribusi atau proporsi variabel dikurang variabel bebas dalam mempengaruhi variabel terikat. Selanjutnya, R sama dengan akar dari R kuadrat digunakan untuk melihat korelasi antara variabel bebas terhadap variabel terikat. R kuadrat sama dengan
ESS per TSS, di mana EES adalah expand sum chord, jumlah kuadrat yang jelas. TSS total sum chord, jumlah total kuadrat. Besarnya koefisien determinasi R quad berada di antara 0 dan 1 atau 0 kecil L kuadrat kecil R1. Semakin besar R kuadrat yang diperoleh dari hasil perhitungan mendekati 1, maka dapat dikatakan bahwa sambungan dari variabel independen terhadap variabel dependen semakin besar. Sebaliknya, jika R kuadrat semakin kecil atau mendekati 0, maka dapat dikatakan bahwa sumbangan dari variabel independen terhadap variabel dependen semakin kecil. 4.0 Definisi operasional. Definisi variabel merupakan petunjuk bagaimana suatu variabel diukur dalam sebuah penelitian. Variabel dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan landasan teori, yaitu komitmen organisasi, kepuasan kerja, dan turnover intention. Secara operasional, variabel tersebut didefinisikan sebagai berikut. 4.0.1 Variabel dependen Y. Yang pertama, A. Turnover intention karyawan PT Lembah Karet Kota Padang. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah turnover intention. Turnover intention merupakan, menurut Muamarah dan Kusuma dalam Mujiati DDK 2016, adalah suatu hasrat atau keinginan untuk keluar dan mencari pekerjaan lain yang lebih baik dari pekerjaan sebelumnya. Turnover intention pada penelitian yang akan dilakukan dilihat dari indikator Mobley 2011 halaman 150 diantaranya. Yang pertama, pikiran-pikiran untuk berhenti. Yang kedua, keinginan untuk meninggalkan. Yang ketiga, keinginan untuk mencari pekerjaan lain. 4.0.2 Variabel independen X. A. Komitmen organisasional karyawan PT Lembah Karet Kota Padang. Komitmen organisasional sebagai sebuah keadaan psikologi yang mengkarakteristikkan hubungan karyawan dengan organisasi atau implikasinya yang mempengaruhi apakah karyawan akan tetap bertahan dalam organisasi atau tidak, yang teridentifikasi dalam 3 komponen, yaitu komponen efektif, komponen kontinu, dan komponen normatif. Jurnalis C 2010 halaman 127. Komitmen organisasional pada penelitian yang akan dilakukan dilihat dari indikator menurut Indakaris 2010, yaitu A. Yang pertama, kemauan karyawan. Kemauan karyawan adalah rasa peduli atau rasa bersedianya seorang karyawan dalam memegang komitmen dalam sebuah organisasi. Kemauan karyawan itu timbul bisa dilatar belakangi seperti rasa cinta mereka terhadap organisasi, teman sepekerjaan, ataupun faktor yang lain yang mendukung karyawan tersebut untuk berkomitmen dalam organisasi. Kedua, kesetiaan karyawan. Kesetiaan karyawan terhadap tempat mereka bekerja merupakan suatu hal yang sangat diinginkan oleh pihak perusahaan. Dikarenakan dengan memiliki rasa setia diri karyawannya akan menimbulkan sikap loyalitas dan pastinya akan terus memegang komitmen dalam organisasi tersebut sekalipun mereka telah ditawarkan di perusahaan lain. Kebanggaan karyawan pada organisasi. Rasa bangga pada suatu organisasi merupakan tujuan dalam berorganisasi karena rasa bangga timbul berawal dari rasa cinta dan setia kepada organisasi, serta didukung dengan sikap tanggung jawab terhadap apa yang dikerjakan, dan perlahan-lahan proses itu mencapai suatu keberhasilan dan rasa bangga akan timbul dalam organisasi tersebut. Kepuasan kerja karyawan PT Lembah Karet Kota Padang. Robin Jen Juget 2013 halaman 113 menyatakan bahwa kepuasan kerja merupakan perasaan positif tentang suatu pekerjaan, merupakan hasil evaluasi dari beberapa karakteristik. Kepuasan kerja pada penelitian yang akan dilakukan dilihat dari indikator menurut Colquitt et al. 2013 sebagai berikut. Yang pertama ada gaji, yang kedua ada promosi, yang ketiga ada pengawasan, yang keempat ada rekan kerja, yang kelima pekerjaan itu sendiri, yang keenam altruism,
yang ketujuh status, yang kedelapan lingkungan sosial. Terima kasih, hanya itu penjelasan dari saya. Jika banyak salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.